Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus lanjut memikirkan pengenalan akan Roh Kudus. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 1 sampai 6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kesempatan ini kita akan memikirkan saudara Roh Kudus yang hadir atau ada di dalam hidup kita. Bagaimana memahami kehadiran Roh Kudus ini? Ini menjadi penting, saudara yang kekasih. Saya akan coba mengutip seringnya kalimat-kalimat diucapkan seperti ini dalam sebuah pertemuan doa. Baik pendeta atau Bu NMC berkata, saudara yang kekasih, apakah saudara merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Jemaat langsung jawab, amin, begitu ya. Saudara-saudara, kelihatannya kalimat ini sederhana, bisa dimengerti, karena bicara Roh Kudus toh yang hadir di tengah-tengah kita. Apakah saudara merasakan? Maka jawaban amin atau ya adalah wajar juga. Karena toh kita orang Kristen yang lagi kumpulkan begitu. Tetapi ketika kita mau berpikir serius, saudara. Ketika dikata apakah saudara merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, lalu kita jawab amin. Pertanyaannya sederhana. Apakah itu juga berarti waktu saudara jalan datang dari rumah belum ada Roh Kudus? Sehingga saudara tidak bisa merasakan, barulah dalam persekutuan saudara bisa merasakan. Kalau memang saudara berkata, dari tadi udah ngerasain, di rumah juga udah ngerasain. Lalu kenapa perlu dipertanyakan? Mestinya kan apakah saudara merasakan kehadiran Roh Kudus? Ya nggak perlu ditanya dong. Dari rumah tadi dia udah mimpin kok. Udah sama-sama dengan kita kok. Artinya saudara tanpa sadar, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi maksudnya hanya untuk meyakinkan akan kehadiran Roh Kudus, justru malah membingungkan. Karena kehadiran Roh Kudus itu seakan-akan satu kehadiran momentum saja. Satu kehadiran karena sebuah persekutuan. Seakan-akan tidak hadir kalau sendirian. Belum lagi kalau ditanya, saudara merasakan iya, rasanya apa? Ada yang bilang, oh iya saya merasakan bulu roma saya berdiri begitu ya. Bulu kuduk saya berdiri. Satu lagi bilang, waduh saya rasa kayak kesetrum. Yang lain bilang, waduh saya rasa hangat sekali Pak. Padahal bisa jadi Anda lagi meriang, malaria, atau sugesti. Atau memang sudah biasanya begitu sih? Langsung bilang hadir. Karena apa? Karena ternyata nanti persekutuan selesai, ada juga yang rame-rame, ada juga yang ribut-ribut begitu ya. Katanya Roh Kudus hadir. Wow, saya terlalu percaya di mana tiap persekutuan Roh Kudus hadir, pulangnya itu saudara langsung lihat, atau di situ saudara pasti lihat, semuanya penuh dengan buah roh. Nggak bisa dibohongin dah ya. Langsung kasat mata terlihat. Itu bukti kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi saudara, pertama harus kita pahami, Roh Kudus yang hadir adalah pernyataan dan penyertaan Roh Kudus terhadap orang percaya. Jadi Roh Kudus yang menyatakan diri dan menyertai kehadiran orang percaya. Itu bukan karena perasaan kita. Itu bukan karena kita order, karena kita minta dia hadir maka dia hadir. Karena jikalau karena kita minta Roh Kudus hadir baru dia hadir, aduh, sedih sekali. Roh Kudus yang Allah itu ternyata bukanlah Roh Kudus yang berinisiatif untuk menyertai orang percaya. Ternyata dia adalah Roh Kudus yang pasif yang hanya diorder baru datang. Nah ini banyak kesalahpahaman yang tanpa sadar dilakukan oleh orang-orang Kristen, yang justru menjadi sebuah pelecehan kepada keberadaan Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih, hati-hati.
Jangan karena ketidakmengertian saudara, akhirnya saudara melecehkan justru kepada Roh Kudus. Hati-hati kepada kalimat kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Loh, kok lucu? Jadi saudara lebih dulu datang daripada Roh Kudus. Saudara lebih dulu hadir di sebuah persekutuan dan mengawali persekutuan, baru Roh Kudus datang. Kawat setengah mati. Dia Tuhan yang mendahului kita. Dia Tuhan yang lebih daripada kehadiran kita. Dia melewati batas, melintasi apapun yang ada ruang dan waktu. Karena itu hati-hati. Hati-hati dan sekali lagi hati-hati. Roh Kudus yang hadir. Bukan perasaan kita. Suasana emosi kita. Roh Kudus yang hadir adalah penyertaan atas inisiatifnya. Bukan order kita. Roh Kudus yang hadir adalah ketetapannya yang akan dilakukannya di dalam hidup orang percaya. Seperti dikatakan dalam bacaan kita. Kita hidup oleh Roh Kudus yang memerdekakan kita. Dikuasai oleh Roh itu. Dituntun, dipimpin oleh Roh itu. Maka pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus itu berlangsung di dalam hidup kita. Dia hadir bersama dengan kita. Tetapi dia menuntut kesucian hidup kita. Karena dia Roh yang kudus. Dia menuntut supaya kita hidup seperti apa yang dikehendakinya. Dia tidak mau. Kita hidup semau-mau kita. Itu sebab keinginan daging, keinginan dosa yang kita kerjakan membuat kita terpisah dan jauh dari Roh Kudus. Dalam Efesus, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Efesus. Jangan mendukakan Roh Allah. Nah, istilah di situ adalah ketika kita berbuat dosa dan masih berbuat itu dalam kehidupan kita, kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kita tidak memberi tempat bagi Dia. Karena kita telah mengizinkan dosa hidup di dalam ruang hati kita. Di dalam ruang kehidupan kita yang seharusnya menjadi hidup atau ruang hati yang kudus. Yang harusnya kita pelihara. Karena kita lagi tidak hidup di dalam hukum atau kutuk hukum Taurat itu. Tapi sudah dimerdekakan oleh Yesus anak Allah itu. Dan kita menjadi hidup. Tidak lagi menurut daging melainkan menurut Roh. Yang menuntun membimbing kita. Sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi tetapi hal-hal yang rohani. Maka kehadiran Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita, saudara yang kekasih. Mari kita melihat bagaimana lukisan dikatakan Roh Kudus yang hadir adalah Roh Kudus yang kita terima di dalam hidup kita. Maka istilah Roh Kudus yang kita terima ini juga jangan dibayangkan satu benda diberikan pada saudara atau semacam kalung salib yang saudara pakai. Tetapi itu menunjukkan status kita sebagai anak-anak Allah. Tadinya kita anak-anak gelap, anak-anak dosa. Manusia lama. Sekarang kita mendapatkan status manusia baru. Anak-anak Tuhan. Anak-anak kepunyaannya. Anak-anak Roh. Karena Roh itu hidup di dalam hidup kita. Kita menerimanya. Karena Dia menyatakan diri kepada kita. Kita menerimanya, bukan karena kita mengorder Dia, tapi karena Dia rela datang dan hidup di dalam hidup kita. Sehingga istilah Roh Kudus yang kita terima adalah menunjukkan kualitas kesediaan hidup kudus dari masing-masing orang percaya. Hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga kalau orang mengatakan dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan bicara karunia dulu. Tetapi orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya jauh daripada dosa. Itu sebab ada orang yang mempunyai karunia tapi masuk neraka. Matius 7, 21 sampai 23. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan ada yang berkata, aku sudah mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, begitu ya. Menyembuhkan yang sakit dalam namamu, dalam nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Bagaimana mungkin orang sudah melakukan karunia-karunia Roh Kudus masuk neraka? Karena ada orang melakukan karunia-karunia itu, tetapi tidak hidup di dalam pimpinan Roh itu. Itu sebab banyak orang yang dalam pelayanan mungkin dipuji-puji banyak orang lain akan kecebur masuk ke dalam neraka. Karena mereka memanipulasi. Mereka memperalat nama Yesus. Dan Yesus mau. Yesus biarkan. Bukan karena dia tidak tahu. Ya, tapi itu akan menjadi hukuman bagi mereka. Jadi, orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus
Bukan itu membicarakan karunia-karunia. Tetapi orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, hidupnya kudus. Sesuai firman Allah. Dan orang yang hidup kudus sesuai firman Allah tidak mungkin berlawanan dengan ketetapan Allah. Dan tidak mungkin dia ke neraka. Jelas sekali bedanya. Ya, jadi kita tidak boleh terjebak kepada fenomena-fenomena yang tampaknya ya tetapi tidak begitu. Sepertinya bagus tetapi jelek. Hati-hati. Oleh karena itu, Roh Kudus yang diterima itu tampak nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Nggak bisa disembunyikan, nggak bisa ditutup-tutupin. Itu aktual. Makanya kita akan menjadi garam dan terang dunia. Karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Karena itu kalau Anda berani mengatakan hidup saya penuh dengan Roh Kudus, tunjukkan, demonstrasikan. Pasti engkau akan buahnya nyata sekali. Karena pohon dikenal dari buahnya, maka orang hidup penuh Roh Kudus pun dikenal dari buahnya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Itu akan memenuhi warna-warni hidupmu dan perilaku yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi di sini kita melihat kehadiran Roh Kudus adalah bagaimana Roh itu menuntun, membimbing kita di dalam hidup kita. Kita menerima Dia karena Dia menguasai seluruh hidup kita. Kita menerima Dia karena ada kesediaan hidup kudus dari kita. Taat kepada ketetapan-ketetapannya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semua sejalan dengan pimpinan Roh Tuhan. Tidak mungkin menimbulkan kepongahan, kesombongan, apalagi kutuk kiri dan kutuk kanan. Aneh sekali. Katanya ada orang penuh Roh Kudus, marah ke kiri, maki ke kanan. Penuh Roh Kudus, tipu kiri, tipu kanan. Tak mungkin, saudara. Omong kosong itu. Perbuatannya sendiri sudah membantah kalimat-kalimatnya. Saya harap jemaat menjadi jemaat yang kritis. Tapi seringkali kita menjadi jemaat yang krisis. Itu gawat. Sudah lihat salah, masih ikut. Sudah lihat salah, bercokol di situ. Gawat setengah mati. Lalu putar balikkan banyak ayat. Bukannya pegang prinsip baik-baik. Nah, tetapi memang banyak orang dengan Roh Kudus lalu bersembunyi dan berkata, siapa yang menolak saya akan menolak Roh Kudus. Wah, tuh ada, saudara. Pendeta berani mengatakan kalimat seperti itu. Membuat dirinya sejajar atau sama dengan Roh Kudus. Ketika dia berkarunia dibilang, jangan menolak. Barang siapa yang menolak itu berarti menghujat Roh Kudus, katanya. Dia mengambil contoh di dalam Alkitab. Markus pasal 3, ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Menghujat manusia katanya ada dosa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak. Itu disejajarkan sebetulnya dengan tidak percaya pada Yesus dikatakan ada pengampunan. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kedengaran sangat menakutkan memang. Tetapi itu hal yang logis dan wajar. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Menghujat Roh Kudus tidak ada kaitannya dengan tidak percaya kepada karunia-karunia. Misalnya seorang berkarunia. Ini dari Roh Kudus enggak? Saudara ragu? Enggak apa-apa, saudara punya hak. Keraguan pun bukan sembarangan. Orang yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan punya kepekaan untuk membedakan. Ini dari Roh Kudus atau bukan. Asli atau palsu. Jangan takut. Tidak sejahtera berdoa pada Tuhan. Loh, nanti kalau dibilang menghujat Roh Kudus gimana, Pak? Saya kasih tahu. Menghujat Yesus masih ada pengampunan. Menghujat Roh Kudus tidak. Kenapa? Karena begitu saudara menghujat Yesus bilang tidak percaya pada Yesus. Masih ada kesempatan. Roh masih ingatkan lagi. Nah, di hati nurani kita bunyi roh. Jangan gitu, percaya. Kita bilang tidak mau. Kita sudah mulai melawan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus ngomong lagi, ayo harus percaya pada Yesus. Kita tolak lagi. Roh Kudus ngomong lagi, kita tolak lagi. Roh Kudus ngomong lagi, kita tolak lagi. Nah, pada waktu kita menolak Roh Kudus, tolak, dan terjadi penolakan terus-menerus, itu mengakibatkan hati nurani mati. Nah, pada waktu hati nurani mati, otomatis apa yang terjadi? Ya Anda mati. Artinya apa? Tidak terselamatkan dong. Kenapa? Karena nuranimu tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Akibatnya, ya nggak selamat. Alkitab kan konsisten dan mesti jelas. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, itu yang binasa. Kenapa tidak percaya? Karena terus-menerus menolak Roh Kudus, ya nggak bisa percaya lagi. Jadi kalau terus-menerus menolak Roh Kudus, itu namanya menghujat. Kalau sudah begitu, ia berbuat dosa kekal. Karena penolakan terus-menerus. Ajar kan? Nggak ada yang aneh di sana.
Hanya pendeta-pendeta kurang ngajar yang berani mengatakan, barang siapa tidak percaya kepada karunia saya, itu berarti menghujat Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang menjadi lawannya. Biarlah Tuhan yang menelanjangi segala kepalsuannya. Menolak seorang pendeta karena kita ragukan khotbahnya, itu tidak sama dengan menolak Roh Kudus. Anda harus berani minta pimpinan Tuhan. Bahkan ketika Bigman Sirait, pendeta, lagi khotbah seperti ini, saudara rasa ada yang salah, katakan dalam nama Yesus, itu salah. Tapi waktu Anda bilang salah, Anda periksa baik-baik Alkitab kan. Memang ternyata saya salah. Jangan takut. Siapa itu Bigman Sirait? Itu cuma pendeta. Anda tidak boleh melawan Tuhan. Anda tidak boleh melawan Roh Kudus. Tetapi itu tidak identik dengan mengikuti pendeta mati-matian, gelap mata. Tidak boleh. Celakalah Bigman Sirait sebagai pendeta kalau dia membuat banyak pengikut. Karena tugasku bukan mencari pengikut, tapi tugasku untuk memperkenalkan kepada setiap orang untuk menjadi pengikut Kristus. Itu panggilan saya sebagai pendeta. Dan semua pendeta berkewajiban untuk itu. Setiap pendeta yang sadar akan tugasnya tahu betul itu. Dan itu panggilan. Dan itu tugas. Karena itu saudara yang kekasih, kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam hidup orang percaya adalah kehadiran yang menolong orang percaya berbuah secara aktual, bisa dibaca oleh dunia di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, penolakan atau penghujatan kepada Roh Kudus adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus, yang menghancurkan, membumi hanguskan kehidupan orang percaya. Sehingga di dalam batinnya yang ada terus-menerus adalah perlawanan kepada Roh Tuhan. Sehingga suara itu ditolaknya. Hati nuraninya menjadi mati. Karena dia menolak terus-menerus. Ia menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang kekasih, hati-hati terhadap tren zaman ini. Hati-hati terhadap kemudahan-kemudahan yang seringkali diucapkan oleh banyak pendeta. Sebentar saudara. Saya merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Oh, dia rasa begitu dekat. Oh, dia begitu nyata. Saya makin kasihan kalau dengar begitu. Kasihan. Sudah dari tadi di gedung kok baru Roh Kudus datang. Bersyukurlah saya. Karena dari rumah pun Roh Kudus sudah menyertai saya. Dalam setiap perjalanan. Belum khotbah dia jagain saya. Dia tolong saya persiapan. Sampai kemudian khotbah. Tapi banyak sekali orang. Lalu mendadak di atas mimbar berkata, oh, puji Tuhan. Dari tadi saya sedang bertanya kepada Roh Kudus, apa yang saya harus khotbahkan? Sekarang Roh Kudus bicara pada saya, saudara. Sepertinya rohani ya, tapi sedih sekali. Kenapa saya bilang sedih? Bagaimana tidak sedih? Dia pergi dari rumah, dia belum tahu apa yang mau dikhotbahin. Karena Roh Kudus belum kasih tahu. Saya mah udah dikasih tahu, saudara. Waktu masih persiapan dipimpin Roh Kudus. Jalan, pimpin Roh Kudus. Lalu doa, dipimpin Roh Kudus. Lalu khotbah, dipimpin Roh Kudus. Bukankah ini menjadi sesuatu yang indah, saudaraku? Karena itu berhati-hatilah. Seharusnya saudara sebagai jemaat peka. Berpikir dengan serius. Apa ya Roh Kudus barang main-mainan? Tidak. Roh Kudus itu tertib menuntun membimbing kita. Roh Kudus itu memakai kita dengan maksimal. Karena itu, setiap orang percaya harus bertanggung jawab dalam hidupnya. Anda harus menjadi jemaat yang kritis, bukan yang krisis. Roh Kudus hadir, memberi sejahtera dalam hidup kita, saudara. Ya, tidak memberi sesuatu yang aneh-aneh. Ya clear, jelas. Tidak membingungkan. Tidak menggelisahkan, tidak menakutkan. Ya bertanggung jawab. Masa iya sih Roh Kudus yang adalah pencipta itu tidak tahu siapa kita? Masa isi Roh Kudus itu kerja dadakan? Apa iya karena Roh Kudus pimpin saudara-saudara pergi sekolah tidak perlu belajar? Aneh sekali. Anak-anak SD kita ajarin anak kita belajar supaya sekolah baik-baik, tanggung jawab supaya jadi kesaksian. Kirain bapak mau khotbah nggak mau siap-siap.
Tunggu-tunggu Roh Kudus alasannya. Kenapa nggak anak-anak sekalian disuruh tunggu Roh Kudus aja nanti jawaban belajarnya? Iya kan? Kalau sudah begini mau gimana orang Kristen, saudara? Sedih. Karena itu saudaraku yang kekasih, bertanggung jawablah sebagai orang percaya. Bertanggung jawablah dalam menerjemahkan kehadiran Roh itu. Karena sekali lagi, Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, menuntun membimbing kita, tampak nyata, bisa dilihat oleh semua mata. Kita menjadi garam dan terang. Hidup kita kudus. Sesuai firman Tuhan berarti ada cinta kasih yang mengalir. Bukan pertikaian, keributan, apalagi mau menang-menangan diri sendiri. Tidak mungkin. Biar Tuhan menolong kita. Karena itu, periksa dirimu baik-baik. Kalau memang kau najis, dosa, minta ampun. Jangan bilang Roh Kudus, ada bebal lagi. Hati-hati. Ketika dia bicara dalam batinmu, membongkar isi hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan suaranya, dengarkan koreksinya. Tuhan menolong kita. Amin.